Halo pemirsa, apa kabar dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang sekali saya Doni The Kaiser bisa kembali menyapa Anda sekeluarga dalam program kesayangan Anda Merah Putih, tentunya hanya di Nusantara TV, sahabat kita. Pemirsa, pemerintah menempatkan program pembangunan desa dan reformasi transmigrasi sebagai langkah untuk ciptakan pemerataan ekonomi dan juga pemberantasan kemiskinan. Targetnya dalam 2 tahun ke depan, kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrim akan 0%. Ini dia, kita akan diskusikan malam ini terkait pemberantasan kemiskinan dan program transmigrasi. Pemirsa, ini dia, Merah Putih. Ya baik pemirsa, saya juga tidak lupa mengucapkan selamat hari Natal bagi Anda pemirsa Nusantara TV dimanapun berada yang merayakan bersama keluarga. Sambil malam ini Anda berkumpul bersama keluarga tercinta merayakan Natal, mari sama-sama kita diskusikan tentang program pemerintah yang menurut saya luar biasa menarik, harus kita kulik sama-sama. Tentunya kami sudah menghadirkan narasumber panelis istimewa malam ini, ada 4 panelis luar biasa yang kami hadirkan langsung di studio Merah Putih Nusantara TV. Saya perkenalkan, walaupun tidak perlu diperkenalkan lagi. Yang pertama, beliau adalah Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Viva Yoga Mauladi. Apa kabar Pak Viva? Sehat Pak Wamen? Ya. Long time no see. Sekali ketemu ngurus transmigrasi. Asik, tepuk tangan buat Pak Wamen. Oh ya, saya lupa Pak. Karena kita bukan kontes pilkada, jadi harus pakai mikrofon. Nah, saya ulang lagi, apa kabar Pak Wamen? Terima kasih Mas Doni, sudah lama tidak bertemu. Sekarang ada di rumah yang baru. Asik, terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Wamen. Oke, kemudian di sebelah kiri saya, panelis yang juga luar biasa yang sudah tidak asing lagi bagi Anda. Beliau adalah seorang ekonom senior dari Indef, Profesor Bustanul Arifin. Apa kabar Prof? Alhamdulillah, selamat Sehat, malam Prof. Bang Deni. Sehat, alhamdulillah. Saya juga nggak kasih. nyangka beliau di sini sekarang. Ini nggak bahas soal saya ya, Prof. Oke, ya, Pak siap, Wamen siap. ya. Ini bahas soal program yang penting nanti Siap. ya. Oke, terima kasih. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Prof. Bustanul Arifin. Oke. Panelis yang satu ini tentu sudah tidak asing lagi. Saya jadi curiga jangan-jangan nanti akan jadi pembawa acara Merah Putih. Karena beliau ini adalah juru bicara dari Kantor Komunikasi Kepresidenan, Ujang Komarudin. Pak Ujang, apa kabar? Alhamdulillah baik Bang Doni. Sehat Pak Ujang? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ujang. Tapi boleh kadang-kadang kapan-kapan kita duet Pak Ujang? Boleh kita tukar posisi nanti. Oh, jangan. Kalau tuker jangan, tapi berduet boleh kali ya. Oke. Ya, insya Tepuk Allah. tangan buat Pak Ujang. Ya, narasumber kita yang terakhir tentu tidak lain dan tidak bukan ini yang bertanggung jawab soal desa. Karena kita membahas tentang pentingnya desa dalam pemberantasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi serta pembangunan. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, Arifin Abdul Majid. Apa kabar Pak Arifin? Alhamdulillah. Luar biasa. Sehat Pak Arifin? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar desa kita kali ini? Mudah-mudahan maju terus. Maju terus ya. Oke, tepuk tangan buat Pak Arifin. Ya, tentunya acara ini juga dapat Anda saksikan melalui Nusantara TV serta live streaming di channel YouTube Nusantara TV Official. Dan juga saya mau menyambut teman-teman yang sudah hadir di studio dari beragam profesi yang hari ini walaupun tanggal merah libur tetap semangat. Boleh saya sapa, apa kabar teman-teman yang di studio? Boleh kasih salam kebangsaan merdeka. Merdekanya di tanggal tua tetap semangat ya. Tepuk tangan buat Anda semua. Baik pemirsa, sebelum kita mulai diskusi tentang topik malam ini, sama-sama kita lihat tayangan video berikut ini. Ini tekad saya, pemerintah saya, kami ingin berjuang sekeras mungkin untuk menghilangkan kemiskinan. Itulah pernyataan tegas Presiden Prabowo di tingkat internasional untuk serius memberantas kemiskinan di tanah air. Presiden juga telah menyiapkan berbagai program untuk dapat memberantas kemiskinan, mulai dari bantuan lunak untuk para petani, nelayan, hingga makan bergizi siang gratis.
Namun nyatanya tingkat kemiskinan ekstrim di Indonesia per Maret 2024 mencapai 0,83%. Target Presiden kemiskinan ekstrim adalah 0% pada 2026 atau 2 tahun ke depan. Untuk mencapai target itu, banyak yang perlu dibenahi. Salah satunya kerjasama antar lembaga untuk dapat mengentaskan kemiskinan. Baik pemirsa, langsung kita mulai diskusi kita malam ini. Tentu saya ke Pak Wamen dulu. Pak Viva, kalau menurut data kemiskinan di Indonesia sampai bulan Maret tahun 2024 itu 9,03%. Kurang lebih 25 juta penduduk kita masih miskin. Di dalamnya ada 0,83 itu yang dikategorikan miskin ekstrim. Nah, transmigrasi gimana ini bisa berkontribusi untuk kemudian mengurangi angka-angka statistik tadi, Pak Wamen? Amanat dari Presiden Prabowo dengan terbentuknya Kementerian Transmigrasi yang lama tapi baru. Yang pertama adalah untuk NKRI, karena dalam sejarahnya kita memberangkatkan warga transmigran dari daerah yang padat penduduk ke daerah yang longgar, ada tanah, ada air di situ, kemudian ditempati dalam rangka untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Yang kedua, untuk mengentaskan kemiskinan, karena dengan ini transmigrasi di samping juga melakukan perpindahan penduduk secara sukarela, kita melakukan program revitalisasi, yaitu kita akan mendata dari desa-desa di kawasan transmigrasi mana saja yang masih membutuhkan fasilitas infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan tingkat ekonomi yang masih rendah, nanti akan kita kerjasamakan dengan seluruh kementerian. Jadi fokus kami bertanggung jawab khusus di wilayah kawasan transmigrasi yang tersebar di 619 kawasan transmigrasi dengan jumlah penduduk sekitar 10 juta 10 saat ini. juta ya? 10 juta sejak program transmigrasi sampai sekarang ini berlangsung. Jadi kita sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, ATR BPN, Kementerian PU, Kementerian Perhubungan dan lain semuanya itu agar proses untuk penataan program revitalisasi kawasan transmigrasi dalam rangka pengembangan ekonomi itu bisa segera kita realisasikan. Jadi itu menjadi bagian dari cara dan upaya kami untuk dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama di kawasan transmigrasi. Oke, ini menarik sekali nih. Tadi kata Pak Wamen, ada kata kunci, kita harus berterima kasih kepada para transmigran ya, karena mereka membuka lahan, bukan cuma membuka lahan, melahirkan banyak peluang termasuk swasembada, ya kan, dan melahirkan ada 3 provinsi ya Pak ya, tadi ya, itu isinya para trans di situ. Cuma pertanyaan saya Prof, ini soal kemiskinan. Ya, PR kita ini kan bagaimana mengentaskan kemiskinan. Yang tadi ada kata kemiskinan ekstrim juga. Sebenarnya miskin dan miskin ekstrim itu seperti apa? Baik, terima kasih Bung Dani. Kemiskinan yang biasa yang sudah dilaporkan kadang setahun 2 kali, kadang setahun sekali, setiap Maret dan setiap September ya. Kecuali 2023 September tidak dilaporkan. 2024 25 juta dengan 9,0 berapa 3% ya. Kemudian di antara itu ada yang kategori kemiskinan ekstrim yang menggunakan definisi dari World Bank kira-kira 199 US dollar ya per bulan. Per bulan. Sorry per hari. Per hari. Jadi kira-kira 20.000 pada waktu itu. Yang ternyata banyak yang di bawah itu. Oke. Dan kita nego, akhirnya kita bisa naikkan 2,15 kalau tidak salah ya. Nah bukan poin bisa itu. dinego ya? Dengan berbagai argumen, bisa. Semuanya akan konsensus. Jadi dengan basket komoditas yang dihitung, kita ingat perhitungan kemiskinan kita bukan dengan pendapatan, belum mampu kita, tapi dengan aproksi pengeluaran. Dan dengan perubahan keranjang, basket komoditas yang beberapa sudah tidak relevan kita buang-buang, makanya ketemu angka itu. Nah dari situ target sebetulnya harusnya 2024 ini 0%, tapi kita akan paham tidak secepat itu karena kemarin excuse gak ada gangguan COVID ya. Kita tambah 2 tahun lagi. Mudah-mudahan sih tercapai. Dan dari sana dari kemiskinan ekstrim itu disesuaikan perhitungannya dengan Reksosek terbaru. Jadi Reksosek
adalah registrasi sosial ekonomi berbasis masyarakat sampai ke tingkat RT. Saya beberapa kali ke lapangan untuk melakukan itu, sehingga memang kalau biasanya para ekonom membagi 10 desil, Bung Doni, ya, kelompok-kelompok kemiskinan, Iya. kira-kira yang ekstrim tuh 2 terbawah. 2 Dua terbawah. terbawah. Jadi ada desil 1 dan desil 2. Kadang 3 dan 4 di beberapa tempat. Dan itu yang memang menjadi target utama, dan kategorinya itu memang mohon maaf memang harus dibantu. Kalau kita Sehari-hari susah memang susah. Dan kalau 4, 5, 6 dia masih secara ekonomi aktif, cuma nggak cukup penghasilannya. Iya. Kalau 6, 7 ke atas orang kaya ya. Dan dari sana beberapa program khusus termasuk bansos, kemudian BPNT, kemudian PKH, saya sebut yang lain-lainnya, itu memang ditargetkan ke sana. Tadi penjelasan Pak Wamen menjadi krusial karena di beberapa tempat yang tantangannya berat, jadi teman-teman transmigrasi itu memang belum bisa lepas dari kemiskinan. Yang sangat maju ya, contohnya kalau di Lampung banyak yang maju ya, Iya. dan itu memang bahkan sudah 6 ke atas levelnya. Dan dari situ apa yang membuatnya mengentas ya, mereka mengentas sampai ke tingkat yang lebih tinggi, memang kombinasi antara sumber daya alam, kemudian SDM, kemudian juga pendidikan ya tentu saja, dan akses kepada teknologi, kepada finance, pembiayaan, kemudian akses pasar, dan keterhubungan desa kota. Iya. Jadi, Lagian itu juga bukan daerah transperintis kan? bukan, itu biasanya kalau sudah awalnya sudah maju ya lebih mudah. Iya. Tapi Bung Doni, kalau mohon maaf sudah daerahnya berat, bekas hutan, kemudian tanahnya masam, harus dikapur dan lain-lain, itu memang agak berat. Saya ngelirik Pak Wamen. Enggak, terus terang, saya pekerjaan pertama saya lulus dari PB tahun 85 itu di transmigrasi. Ke trans ya? Nothing new about that. Oke. Jadi nggak ada yang Bahan baru. kosong gitu aja. Bahkan tidak ada listrik, tidak ada TV, tidak ada radio. Anda mungkin yang muda-muda sekarang nggak pernah kebayang. Di Aceh lah pada waktu itu. Oke. Dan semuanya saya tuliskan di buku. Jadi kalau mau baca perjalanan itu, dan kalau memang tanah itu jadi itu berubah menjadi tanah pertanian yang bagus, memang produktivitasnya seperti disampaikan Pak Wamen langsung lompat dia. Jadi teknologi mudah masuk, Oke. dan mereka yang ke sana ya kan memang orang ingin maju. Ada beberapa case yang lain, tapi mereka ingin maju, memang ingin mengubah menjadi tanah harapan baru, dan disitulah masa depan yang lebih cerah. Kira-kira Iya, gitu. tanah harapan, tanah yang menjanjikan. Tapi Betul. tahan dulu Prof ya. Baik. Saya mau tanya dulu langsung kepada Pak Arifin ini. Sebenarnya kondisi di desa sekarang, ya saya tidak fokus spesifik pada wilayah trans ya Pak ya. Kalau kita bicara tentang upaya pengentasan kemiskinan, bagaimana Anda menggambarkan kondisi desa-desa kita sekarang ini Pak Arifin? Soal kemiskinan tadi. Ya, terima kasih. Desa itu identik ya dengan sebutan sepi, kumuh, hanya orang tua dan anak kecil, Sepi, kumuh, Kumuh. orang tua dan anak kecil. ya, Terus? termasuk kategori miskin. Oke. Itu sebutan masa-masa lalu. Ya, dulu Pak. Ya, dulu. Ah. Kenapa? Karena orang-orang yang produktif mereka meninggalkan desa. Mereka tidak mau hidup di desa karena tidak menjanjikan untuk kehidupan masa depan. Maka mereka urban. Apakah ke luar negeri atau di kota, maka desa ditinggalkan oleh orang-orang produktif. Makanya mereka datang itu udah meninggal, udah tua baru di desa. Itu dulu. Begitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa menjanjikan Ya. untuk bisa bangkit dan hidup. 10 tahun sekarang ini, alhamdulillah, melalui program bantuan yang dilakukan oleh pemerintah, alhamdulillah desa itu kategori dulu sebelum 2015 ini ada 5 status desa. Oke. Desa terbelakang, sangat terbelakang, berkembang, maju dan mandiri. Dulu sebelum tahun 2015 desa yang mandiri itu tidak lebih daripada 1.000. Sekarang udah hampir 14.000. Wow. Total desa berapa?
75.000 lebih lah. Oke. 75. Nah, Bagus dong, ya, Pak. alhamdulillah dalam 10 tahun ini karena apa? Karena desa diberikan kepercayaan oleh negara Dengan dana dengan desa. dana APBN yang langsung turun ke desa. Iya. Melalui program-program spesial desa. Desa diberikan kewenangan melalui kewenangan asal-usul dan kewenangan lokal desa. Untuk membangun desa dengan kearifan lokal. Negara memberikan jaminan kepada masyarakat desa untuk bisa hidup dan berkembang. Melalui dana-dana inilah, by step by, atau tahun ke tahun, alhamdulillah, angka kemiskinan itu semakin menurun. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan program yang akan datang, kebetulan Bapak Presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka membuat sebuah visi. Dan misinya ada 8. Ya. Ada 8 misi, yang misi ke-6 itu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Ini udah cocok ya kayak debat calon kepala daerah ya, udah Iya. visi misi. Tapi itu kan visi misi presiden. Iya, betul. Yang kemudian tadi Pak Wamen juga sudah pertajam betul. sebenarnya. Anda Betul, setuju dengan itu kan? Itu sangat luar Dan biasa. itu menyasar desa Betul. kan? Kebetulan presiden ini bukan mungkin lagi. Hah? Dia benar-benar cinta rakyat desa. Oh iya. Dengan janji dia, dalam kategori beberapa tahun, kemiskinan ekstrim itu harus hilang, harus 0%. Kami dari teman-teman kepala desa dan perangkat desa di Indonesia siap untuk melakukan program itu. Iya, iya. Yang penting semua kolaborasi antara kementerian dan instansi untuk membangun desa bersama-sama. Jadi jangan menteri ini bawa program sendiri, menteri ini bawa program sendiri. Harusnya bareng-bareng. Iya. Karena di situ sasaran inti kita adalah rakyat desa. Iya. Udah lama. Oke. Waktu ngasih masukan tadi soal menteri ini menteri, jangan lihat saya, lihat menterinya. Oh ya, dong. siap. Tapi tahan dulu, saya harus ke Pak Ujang. Tapi menarik, sabar ya Pak Ujang ya. Kita rehat dulu, istirahat dulu ya kan. Karena masih banyak hal yang harus kita ketahui, termasuk bagaimana strategi pemerintah ini Pak Ujang. Soal peta jalan program yang menarik ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami segera kembali. Tetap bersama kami dalam Merah Putih.